Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati dan keberadaan kita. Datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya malam hari ini Tuhan mau sediakan setiap kekuatan dan sukacita yang baru bagi saudara dan saya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan Engkau senantiasa bekerja. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami siap terima berkat yang baru, sukacita dan kekuatan yang baru daripada Engkau. Berkati setiap kami Tuhan yang datang sungguh-sungguh mencari Engkau malam hari ini. Ini pujian kami, ini syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian hanya bagi Engkau. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Katakan pujian ini dengan sungguh. Walau ku tak dapat berharap, Yang kami percaya Tuhan, atas kenyataan hidupku, bahkan ketika kami tidak melihat jalan di depan kami, namun hatiku tetap satu hal yang kami percaya, memandang padamu. Engkau selalu ada Kau bagi. ada untuk Amin. Terima kasih. Mari bersama-sama dengan sungguh. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku, namun tetap hati kami percaya Tuhan, namun hatiku dan tetap tetap memandang memandang Engkau. padamu. Kau setia. Oh, mari lebih lagi bersama-sama katakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, Amin. Kami percaya hatiku tetap dalam setiap musim hidup memandang kami, padamu. kami mau tetap berpegang teguh Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau katakan, kami mau tetap percaya, kami mau tetap berserah. Kami tak pernah Atas kenyataan lepaskanku Tuhan. namun hatiku tetap Amin. Memandang padamu, Kau ada untuk. Sekali lagi, mari dengan sungguh bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa setiap musim dalam hidup kami, Tuhan, Engkau selalu ada di dalam waktu-waktu kami. Dengan iman kami percaya Tuhan,
Bahkan ketika kami tidak melihat, satu hal yang kami pegang total, kami punya Tuhan yang senantiasa menyediakan yang terbaik, rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, rancangan-Mu yang sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, amin. namun hatiku tetap memandang padamu. Amin. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap Tuhan. memandang padamu. Kau Ada untukku. Segenap hati kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan, Engkau berperkara atas setiap kami. Selama kami pegang janji-Mu, selama kami berada di dalam jalan-Mu, selama kami pegang firman-Mu, kami tahu Tuhan bahwa janji-Mu itu yang menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau membuka setiap jalan-jalan bagi kami. Mujizat Engkau sediakan bagi setiap umat-Mu yang beriman dan tetap percaya Tuhan. Kami percaya Kau selalu pegang hidupku, oh Tuhan. Segenap hati dengan yakin, dengan iman kami mau nyatakan, kami tetap percaya, kami selalu percaya. Oh Yesus, hanya nama Yesus. Oh, segenap hati kami berseru, kami mau nyatakan, ku yakin dan percaya Kau Sanggup mengubah Amin, malam menjadi siang. amin. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup Tuhan, sanggup mengubah oh, beban menjadi berkat. Mari dengan iman sama-sama katakan, Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah Ya malam Tuhan. menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Mari dengan iman bersama katakan, Ku yakin dan percaya oh Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku Yakin dan percaya ku percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. lagi bersama-sama nyatakan, Ku yakin dan percaya Engkau sanggup
menjadi siang. Ku yakin dan percaya, oh Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya, Ku yakin Tuhan, sanggup mengubah Engkau sanggup malam menjadi siang. Tuhan. Ku yakin dan percaya, Engkau mampu, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Engkau sanggup. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar Mari dengan iman kita lebih sama-sama dari naikkan yang pujian. ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya Di waktu di yang tepat, waktu yang tepat. kan Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari lebih lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
imanmu malam hari ini hanya kepada Tuhan saja. Karena aku percaya Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Mari dengan segenap hati. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat ku kan melihat. Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat ku kan melihat. Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat ku kan melihat. Dia jadikan semua. Sekali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat ku kan melihat. Dia jadikan semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami Tuhan izinkan kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semoga anugerah Tuhan berbicara bagi kami malam ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami buka hati bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya baru kembali dari Belitung, ya, ada pelayanan di Belitung dan puji Tuhan. Semua sudah tiba dengan penuh selamat di Jakarta. Iya, baik saudara, sebelum melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu dan saya akan bacakan. Shalom Ibu Dewi Basir, ya, perkenalkan saya Merly dari Mojokerto. Iya, shalom Ibu Merly dari Mojokerto. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan bagi kami, ya, dan kebaikan Tuhan. Jadi ya berkat kemurahan Tuhan Yesus, Bu, pergumulan terbesar saya akhirnya dijawab oleh Tuhan. Ya, dan saya percaya firman Tuhan berkata, bukan karena kuat dan gagah saya, namun semua hanya karena anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi saya dan juga keluarga kecil saya. Sehingga puji Tuhan kami bisa membeli rumah warisan nenek kami, ya, dengan kelancaran yang dari Tuhan dan juga ya dengan harga yang semampu kami. Wow, puji Tuhan ya. Saya juga bersyukur berkat Tuhan seluruh keluarga besar tidak ada yang mempersulit. Ya, semua diberi kelancaran tanpa ada pertikaian. Ya, sesuai dengan apa yang saya minta dan saya doakan, Tuhan menjawab doa saya. Dan saya berjanji kepada Tuhan bila doa saya didengar,
Ya, dan jika Tuhan menjawab ya semua pergumulan saya dan memberi kelancaran, maka saya berjanji saya akan bersaksi ya di mesbah doa dan juga di kelompok sel di gereja saya. Demikianlah kesaksian saya Ibu, biarlah seluruh jemaat mesbah doa tetap berharap pada Tuhan, tetap berdoa dan tetap berusaha. Sebab Tuhan pasti memberi jawaban dan mujizat Tuhan itu sungguh nyata. Terima kasih buat Tuhan Yesus ya, dan Tuhan memberkati Ibu Debbie sekeluarga dan seluruh tim. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Merli dari Mojokerto. Iya, memang tidak mudah saudara ya kalau berurusan dengan harta warisan ya, dan mau dibeli dengan uang seadanya. Ya, kalau Tuhan tidak turut bekerja maka bisa terjadi perpecahan dan pertikaian keluarga. Namun karena ibu berdoa dan menyerahkan semua kepada Tuhan sehingga semua keluarga sejahtera, semuanya lancar, ya bisa beli rumah warisan nenek dengan harga semampu yang ibu punya. Bahkan tidak ada pertikaian dari seluruh keluarga, bahkan semuanya lancar di dalam kemurahan Tuhan. Ya, jangan pernah lupa menyertakan Tuhan dalam segala perkara, saudara. Karena ketika kita menyertakan Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Terima kasih Ibu Merli dari Mojokerto. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita sudah sampai di Mazmur 129 ya. Mazmur 129 judul perikopnya terluput dari kesesakan. Ayat yang pertama ya, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Iya, Mazmur 129 saudara ya, ini adalah temanya sebuah keyakinan dalam masa penganiayaan atau masa kesesakan ya, di mana Tuhan akan membawa kita melalui masa-masa sulit dan akan menyertai kita saudara. Ya, dan penulis dari kitab ini beberapa ahli berpendapat bahwa Hizkia, Raja Hizkia adalah penulis Mazmur 129 ini. Dan dia berkata bahwa sejak dari masa muda ya, mereka telah menyesakkan aku. Ya, sejak masa muda mereka telah menyesakkan aku. Biarlah Israel berkata demikian, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Ya, seperti yang kita tahu bersama saudara bahwa ya bangsa Israel itu mereka ditekan, dianiaya itu sejak dari awal ya mereka ada. Ya, namun Tuhan tetap melindungi mereka dan tidak pernah mereka tuh hancur total atau punah saudara. Sekalipun ada begitu banyak musuh-musuh yang terus ya berusaha untuk menyesakkan mereka. Dia katakan, Raja Hizkia bilang bahkan sejak masa muda, namun Tuhan terus menyertai. Dan dikatakan mereka tidak pernah kalah ya. Demikian juga dengan kehidupan kita hari-hari ini sebagai orang percaya, orang Kristen ya, kita melihat sekarang banyak ya orang mau beribadah dibubarkan, dianiaya, diganggu. Ya sama seperti bangsa Israel dulu juga mereka diperlakukan seperti itu. Ya, namun ya kita disertai Tuhan dalam menghadapi masa-masa aniaya yang berat. Ya, dan bangsa Israel tidak pernah ya hancur bahkan punah. Ya, sebab ya Tuhan adalah perlindungan ya, dan Hizkia berkata bahwa sejak masa muda orang-orang ya menyesakkan dia, bahkan bangsa Israel ditekan namun mereka tidak dapat mengalahkan. Ya, ayat yang ketiga dikatakan di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Bayangkan saudara kalau Hizkia berkata bahwa di atas punggungnya itu orang membajak, artinya apa? Itu satu penderitaan yang cukup berat.
satu penderitaan yang cukup menyedihkan, bahkan menyakitkan, saudara. Bayangkan dia berkata, para pembajak membajak di atas punggungku. Artinya sebuah penderitaan, sebuah kesesakan yang begitu hebat yang dirasakan oleh Raja Hizkia dan bangsa Israel. Ya bahkan membuat panjang alur bajak mereka. Bayangkan tuh seperti orang membajak itu, saudara, alurnya itu kayak besi ditarik begini. Nah, Hizkia menggambarkan satu keadaan penderitaan bagaimana dia merasa orang-orang musuh-musuh Israel itu seperti membajak di atas punggungnya. Dan alur bajaknya itu, cakaran itu, saudara, terasa panjang sekali. Ini bicara sebuah penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, tapi dia berkata ayat 4, Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Namun Tuhan itu adil dan Tuhan memberi keadilan bagi mereka. Dan setiap orang-orang fasik, ya firman Tuhan katakan mereka itu akan dipotong, saudara. Ya, segala tali-tali mereka, segala kekuatan mereka itu dihancurkan oleh Tuhan. Ya, semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Ya, Sion adalah sebuah gambaran kota, tempat, ya, kota kudusnya Tuhan, ya, dan itu adalah sebuah gambaran tempat di mana mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Dan ini adalah sebuah gambaran ketika kita juga menjadi orang-orang yang selalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti kota Sion, maka dikatakan bahwa Tuhan yang akan membela kita, saudara, ya. Dan di sana dibilang bahwa ya Tuhan yang akan melindungi. Ya, dan setiap orang yang membenci Sion, yang benci orang-orang yang sungguh-sungguh terus mengalami Tuhan, maka mereka akan mendapat malu dan mereka akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Ya, orang-orang fasik itu dia bilang seperti rumput yang hidup di sotoh dan akan layu sebelum dicabut. Ya, orang benar akan bertunas seperti ya pohon korma, tetapi orang fasik akan menjadi seperti rumput yang layu bahkan sebelum dicabut. Dan orang tidak akan berkata kepada mereka bahwa engkau diberkati Tuhan, berkat Tuhan atasmu. Ya, tapi sebaliknya, saudara, orang-orang yang hidup fasik ya justru akan melihat murka dan kutuk yang datang dari Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita sungguh-sungguh untuk ya terus hidup bergaul intim dengan Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lanjutkan, saudara, masuk di Mazmur 130 karena ayat ini cukup singkat. Mazmur 130 judulnya seruan dari dalam kesusahan. Ya, jadi tema besar dari Mazmur 130 ini adalah jaminan tentang pengampunan Tuhan. Bahwa Tuhan itu pasti akan mengampuni kita jika kita mengakui setiap dosa-dosa kita kepadanya. Ya, dan sekali lagi Mazmur 130 ini tidak ditulis siapa penulisnya. Namun beberapa ahli sepakat berpendapat bahwa Hizkia, Raja Hizkia adalah penulisnya, sama seperti Mazmur 129. Nyanyian siara dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ya, di tengah keputusasaan, ya, penulis kitab ini berseru kepada Tuhan. Memang, saudara, keputusasaan itu menyebabkan kita merasa ya terasing, terbuang, jauh dari Allah. Ya, tetapi ini benar-benar saat dimana memang kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Ya, makanya setiap kali ada orang datang, mereka berkata mereka merasa putus asa, ada masalah yang berat. Saya selalu hanya berkata, cari Tuhan, datang pada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena kalau engkau ketemu dengan Tuhan secara pribadi, semua itu akan berubah, saudara.
Jangan cari manusia tetapi cari Tuhan ya. Sebab hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan hidup manusia. Ya, jika engkau ya Tuhan, ya dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahanku, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Bayangkan saudara, kalau Tuhan itu mengingat-ingat kesalahan kita, maka siapa yang bisa tahan saudara? Ya, sehingga kita ini pantas dihukum, pantas dimurkai kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita. Ya, tapi puji Tuhan saudara ya. Tetapi padamu ada pengampunan, ayat 4, supaya engkau ditakuti orang. Ya, Tuhan itu maha pengampun, asal jangan kita terus sengaja melakukan dosa. Ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ya, lebih daripada segala-galanya saudara, kita ini membutuhkan pengampunan Tuhan. Karena setiap hari kita pasti melakukan kesalahan, entah dalam pikiran, dalam perkataan. Ya, namun ingat, Tuhan itu juga Tuhan yang murka, Dia penuh kasih, Dia menerima pertobatan kita. Tetapi jika seorang terus sengaja berbuat dosa, maka hati-hati. Ya, karena apabila seorang akan sengaja terus berbuat dosa setelah dia mengetahui kebenaran, maka kita berkata tidak ada lagi darah ya untuk menghapus dosanya itu. Kita semua berdosa, tetapi dosa yang tidak disengaja, ya itu adalah ya kewajaran, tapi dosa yang disengaja, yang terus-menerus kita lakukan itu akan menyakiti hati Tuhan. Karena itu kita bersyukur Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kalau hari ini saudara merasa berdosa, datang pada Tuhan minta ampun dan bertobat, dan jangan mau diintimidasi oleh iblis yang berkata bahwa engkau tidak diampuni Tuhan. Ya, percayalah Tuhan mengampuni kita dan Tuhan juga memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati berdoa. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah mengingat-ingat salah kami, tapi Tuhan mengampuni kami. Beri kami kekuatan untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu, meninggalkan dosa-dosa kami dan percaya hanya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang rindu sungguh-sungguh untuk datang kembali kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup mereka pada Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, agar hidup kami boleh senantiasa ada dalam perkenan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada bagi setiap kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah, biarlah kekuatan Tuhan melimpah atas setiap kami, dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa yang menuntun langkah-langkah kami. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, ampuni dan Tuhan kasihanilah. Biarlah setiap dosa kami diampuni oleh Tuhan dan berkat Tuhan kesembuhan terjadi. Berkati setiap mereka yang ada masalah yang berat dalam keluarga, dalam keuangan, terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset, yang ingin mencari pekerjaan, kami tahu dan percaya Tuhan sanggup melakukan segalanya. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu. Apapun di pergumulan kami Tuhan menjadi jawaban. Kami terus mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia. Agar setiap bangsa kami ini boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Mulai dari presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Terus ada di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Sehingga Indonesia diberkati. Hujan pertobatan tercurah buat bangsa kami. Setiap orang bertobat dan datang kembali kepada Tuhan. Juga Bapak berkati setiap bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, biarlah mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk rencana keberangkatan tim Mesbah Doa ke Israel pada bulan Oktober nanti. Tuhan menyertai sehingga apapun yang kami perbuat berada dalam rencana Tuhan dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan setiap kami. Dan Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kami minta dan kami doakan. Karena itu Bapak Ibu mari buka hati dan tangan-Mu.
Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.